Di balik gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, ada kisah cinta yang tak pernah kubayangkan akan terjadi padaku. Namaku Rania, seorang wanita yang selalu percaya pada kekuatan cinta sejati. Hingga suatu hari, aku bertemu dengannya, Adrian. Dia datang seperti angin segar di tengah rutinitasku yang monoton. Senyumnya begitu menawan. Kata-katanya selalu berhasil membuatku merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Kami bertemu di sebuah galeri seni. Aku sedang mengagumi sebuah lukisan abstrak. Dan tiba-tiba dia berdiri di sampingku. Lukisan ini seperti labirin ya, rumit tapi indah, katanya. Aku tersenyum. Dan sejak saat itu, percakapan kami mengalir begitu saja. Adrian adalah seorang seniman lepas. Katanya, dia punya mimpi besar untuk membuka studio seninya sendiri, tapi selalu terkendala biaya. Aku, yang saat itu baru saja mewarisi bisnis keluarga, merasa terpanggil untuk membantunya. Awalnya hanya pinjaman kecil untuk membeli kanvas dan cat, tapi lama-kelamaan permintaannya semakin besar. Sayang, aku butuh dana untuk menyewa tempat ini. Lokasinya strategis banget. Atau Rania, aku ada ide pameran besar, tapi butuh modal untuk promosi. Setiap kali dia meminta, matanya selalu berbinar, penuh harapan. Dan aku, yang dibutakan oleh cinta, selalu berkata ya. Aku bahkan tidak pernah meminta bukti atau perjanjian apapun. Bagiku, cinta adalah soal kepercayaan. Teman-temanku sudah mulai curiga. Rania, kamu yakin sama Adrian? Kok dia nggak pernah ngenalin kamu ke keluarganya? Kata Sarah, sahabatku. Aku selalu membelanya. Dia sibuk, Sarah. Dia sedang fokus membangun mimpinya, mimpi kita. Ya, aku sudah menganggap mimpinya sebagai mimpiku juga. Aku membayangkan masa depan kami yang cerah, di mana studionya sukses, dan kami hidup bahagia. Semakin banyak uang yang kuberikan, semakin jauh Adrian terasa. Dia jadi jarang menelepon, sering membatalkan janji dengan alasan sibuk. Aku mencoba mengerti. Mungkin tekanan pekerjaannya sangat besar. Aku terus mengiriminya pesan semangat, mentransfer sejumlah uang untuk biaya operasional tanpa dia minta sekalipun. Berharap itu bisa meringankan bebannya. Aku hanya ingin melihatnya tersenyum lagi seperti saat pertama kami bertemu. Puncak dari semua kebodohanku terjadi saat ulang tahunku. Aku sudah menyiapkan kejutan besar di restoran mewah tempat kencan pertama kami. Aku menunggunya berjam-jam. Teleponku tidak diangkat. Pesanku tidak dibalas. Aku duduk sendirian di meja yang penuh dengan dekorasi romantis, menjadi tontonan banyak orang. Saat itulah aku merasa ada yang benar-benar salah. Hatiku hancur, tapi sebagian kecil dari diriku masih berharap ada penjelasan logis. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku mendatangi alamat apartemen yang pernah dia sebutkan sebagai tempat tinggalnya. Pintu dibuka oleh seorang wanita yang tampak kebingungan. Cari siapa? Ya, Tania. Saya cari Adrian, jawabku dengan suara bergetar. Wanita itu tertawa kecil. Adrian? Oh, suamiku lagi keluar kota sama anak-anak. Ada perlu apa ya? Dunia serasa runtuh di hadapanku. Suami, anak wanita itu, istrinya, kemudian menceritakan semuanya. Adrian bukan seorang seniman. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta. Uang yang kuberikan selama ini ternyata dia gunakan untuk membeli rumah baru, mobil mewah, dan membiayai liburan keluarganya. Semua mimpi tentang studio seni itu hanyalah karangan indah untuk menguras hartaku. Wanita itu bahkan menunjukkan foto-foto liburan mereka. Di waktu yang sama saat Adrian bilang padaku, dia sedang lembur melukis. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai. Hujan turun deras, seolah ikut merasakan kepedihan hatiku. Setiap tetes air mata yang jatuh
terasa begitu panas, membakar semua kenangan manis yang pernah ada. Aku bukan hanya kehilangan uang, aku kehilangan kepercayaan, harga diri, dan hatiku. Aku merasa begitu bodoh, begitu naif. Bagaimana bisa aku tidak melihat semua tanda-tanda itu? Di kamarku, aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita yang dulu penuh tawa dan percaya diri, kini tampak begitu rapuh dan kosong. Aku melihat tumpukan bukti transfer di mejaku, saksi bisu dari kebodohanku. Selama ini, aku tidak sedang membangun mimpi bersamanya. Aku hanya sedang membiayai kebahagiaan orang lain dengan air mata dan hartaku sendiri. Tapi, di tengah kehancuran itu, aku sadar satu hal. Aku harus bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk diriku sendiri. Malam itu, aku menghapus semua fotonya, memblokir kontaknya, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah pelajaran termahal dalam hidupku. Aku akan membangun kembali diriku, kepingan demi kepingan. Aku akan membuktikan bahwa nilaiku tidak ditentukan oleh seorang pria atau jumlah uang yang kumiliki. Prosesnya tidak mudah. Ada hari-hari di mana aku hanya ingin mengurung diri dan menangis, tapi aku memaksa diriku untuk keluar, bertemu teman-teman, dan fokus pada bisnisku yang sempat terbengkalai. Perlahan tapi pasti, aku mulai menemukan kembali diriku yang hilang. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak akan pernah memintamu untuk mengorbankan segalanya demi kebahagiaan sepihak. Kisahku mungkin terdengar klise, tapi ini nyata. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang terlalu mudah percaya atas nama cinta. Jangan biarkan hatimu yang tulus dimanfaatkan. Kamu berharga, dan kamu pantas mendapatkan seseorang yang mencintaimu apa adanya, bukan ada apanya. Luka ini mungkin akan membekas selamanya, tapi luka ini juga yang membuatku menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai diriku sendiri. Namaku Rania, dan ini adalah awal baruku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.